Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yo. 300 ya bagus. Udah makan belum? Bagus. Habis ini makan semua. Salam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jojo Dan saya Sim di Ngopi Bareng, ngobrolin firman Tuhan bareng ya. Nah, episode kali ini bro, kemarin kan episode sebelumnya itu orang tuanya. Iya. Kita kali ini anaknya bro. Saya datangkan langsung. Pangeran muda di Malang. Wih, bro sebelumnya saya ada pantun. Boleh Ada saya pantun, ungkapkan? ya? Ya. Makan kentang, minumnya kopi areng. Cakep. Iya, asis gagap nih. Selamat datang di Ngopi Bareng. Oke. Stop. Oke, kita sambut dulu untuk kasih tepuk tangan buat Yoel Sianto. Yoel, apa kabar? Puji Tuhan baik, Jojo Sehat? Sim sehat, Kelihatan 1000%. lebih segar Lebih ini. segar. Iya. Oke teman-teman, tema kita sore hari ini adalah pilihanku. Kita mau ngobrol tentang pilihannya Yoel ini dalam kehidupannya. Kan seperti yang kita tahu bahwa Yoel di usianya yang masih muda dia memilih untuk jadi pendeta atau jadi pemberita firman Tuhan. Nah ini tentunya berat, apalagi masih muda ya. Ya, Kamu masih tantangannya. muda dulu. Saya ya makan bro. Makan ya. Hidupmu hanya makan ya. Kita tahu bahwa pilihan Yoel ini kalau bagi kita anak muda kan begitu berat. Nah, kita mau tanya-tanya dulu Yoel, apa sih yang memutuskan kamu untuk memilih jalan ini, jalan menjadi hamba Tuhan di masa muda? Iya. Jadi yang pertama-tama saya mau juga langsung buka ayat bahwa tadi Sim katanya suka makan ya. Iya. Saya mau katakan bahwa manusia nggak hidup dari roti saja. Yes, benar. Itu ya. Papahnya kena, anaknya juga kena Iya, dia bro. manusia nggak hidup Dari roti roti saja. tapi Tetapi dari nasi. Timlo. Iya, itu sama aja. Dari Selat Solo ya, dari Selat. gudeg ya. Oh, gimana? Nah, yang pertama-tama saya mengucap syukur sama Tuhan ya. Karena saya melihat juga ayah saya juga memberikan kebebasan pada saya untuk memilih jalan. Iya. Untuk jalan saya, untuk yang saya tempuh kemanapun saya diberikan kebebasan. Walaupun saya anak pendeta, tetapi orang tua saya tidak memaksa saya untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Iya. Jadi murni karena ya tiba-tiba ada panggilan yang cukup kuat ya, bukan panggilan alam ya. tapi berbeda, tapi ini panggilan Allah ya. Jadi bukan panggilan alam tapi panggilan Allah, dan saya pribadi saya mendapatkan panggilan, dan saya pertama saya nggak mau apakah, karena kadang-kadang kita harus bedakan, kadang ada hati itu suara Tuhan atau itu dari hati daging kita. Nah otomatis saya minta tanda dulu sama Tuhan, dan yang pasti saya juga sering konseling dan konfirmasi sama ayah saya apakah benar, karena sebelum saya melangkah saya nggak mau salah jalan, karena langkah pertama saya menentukan perjalanan saya selanjutnya. El, bisa diceritain lebih detailnya, awal mula masa langsung jadi hamba Tuhan? Tentunya kan kelihatannya pengen jadi ini dulu gitu kan. Benar. Gimana El ceritanya? Tentunya setiap anak muda pasti punya mimpi ya. Mimpi itu gratis, tapi mencapainya yang bayar. Nah, itu ya. Jadi buat anak muda mimpi itu kita bebas, tapi untuk mencapai
kuenya, Anda harus bayar harga. Bayar harga. Sekali-sekali saya noleh ke sana ya. Iya. Nah, biar kelihatan wajah kalian ya. Iya. Yang lagi makan snack, yang lagi minum, hati-hati. Yang lagi makan kacang ya. Nah, Gimana? saya itu punya dulu saya punya cita-cita dan saya itu orangnya puji Tuhan kasih untuk saya bisa menata jadi saya bisa menulis istilahnya saya umur segini saya mau jadi apa. Nah, saya sudah siapkan, bahkan saya daftar kuliah mulai kelas 2 SMA. Ya, karena saya sudah tetapkan langkah. Udah tahu mau jadi. Udah tahu mau jadi apa. Itu udah teologi. Belum. Waktu itu ya? saya ada 2. Jadi dari sekian banyak mimpi, saya kerucutkan menjadi 2. Yang pertama saya kepengen jadi artis. Nah, ya jadi kepengen jadi katanya karena kata orang mirip Korea. Padahal Korengan ya. Ini teman saya mirip Ivan Gunawan. Saya desainer handal. Gimana? Karena saya suka di bidang entertain. Saya dulu waktu SMA pernah juga nyambi-nyambi untuk uang saku, saya MC, saya juga nge-IO juga. Nah, yang kedua, karena saya juga suka dengan masa-masa anak-anak. Karena masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Tiada masa paling indah kisah kasih di Sekolah. Ya, Masa yang paling indah Bukan lagunya itu. Beda, Bro. Nah, itu salah server ya. Salah server. Nah, yang kedua mimpi saya menjadi psikolog. Jadi saya kepengen jadi guru BK lah untuk anak-anak masa muda. Karena saya melihat masa SMA menentukan masa kuliah dan masa kuliah menentukan masa kerja. Sehingga saya ketika saya SMA, saya sudah memutuskan untuk saya kuliah psikologi. Ya, dan puji Tuhan waktu itu saya 2 SMA saya sudah ikut ujian tes dan puji Tuhan saya dapat beasiswa gratis sampai saya nanti lulus. Kayak gitu. Di universitas? Di salah satu universitas di Surabaya yang ya itu deh. Halo universitas. Yang pokoknya salah satu tandanya adalah sebelahnya waterpark. Ya, ada kolam renang waterparknya. Itu pasti anak-anak Surabaya pasti ngerti. Kamu enggak usah ngomong orang Solo. Ya itu jadi berarti sempat kuliah psikologi dulu. Saya sempat kuliah 1 semester aja. 1 semester. Nah, itu sebenarnya ada berterkaitan dengan ketika sebelumnya kan ayah saya penginjil. Di tahun itu tiba-tiba ayah saya juga dapat panggilan untuk jadi gembala. Oh iya. Nah, jadi di situ itu akhirnya mulai kayaknya Tuhan juga nggak hanya memanggil ayah saya tapi juga sepertinya juga nggak cuma ayah tapi anak juga ikut dipanggil seperti di podcast ini ya. Di video ini juga ayah dan anak pun ikutin di Ngopi ya. Jadi luar biasa gitu. Iya. Berarti motivasinya murni dari panggilan Tuhan. Di panggilan. Terus untuk ngomongnya ke papa gimana, kan dulu berarti udah didaftarin, kamu nih gimana udah didaftarin susah-susah kok malah sama bro, saya juga gitu. SMA saya dulu pengen jadi delman dan pilot. Delman? Iya. Nah itu kan gitu tuh, kamu selalu mengenyampingkan bro, itu perlu loh bro, delman itu bro. Kusir delman gitu. Yoi bro. Tapi karena saya masuk kuliah nggak ada jurusannya, ya udah saya ngambilnya manajemen bisnis bro. Terus? Ya nggak jadi, cuman mimpi saja, mimpi gratis bro. Gratis. Iya, menjalaninya bayar. Iya. Balik nggak mau bahas kamu, aku bahas gimana El? Iya. Bilangin sama papa gimana dulu? Ya, mungkin sebelum saya lanjut ke situ saya kepikiran masalah delman. Karena waktu saya ke Singapura, saya kan sempat kuliah Alkitab di Singapura. Saya belajar satu lagu anak-anak di Singapura, judulnya Yesterday. Lagunya gini, Yesterday my uncle coming, My uncle coming from village. Michael coming bersama. Kemarin paman datang. Karena datang pakai iya. Nah, kembali ke jalan yang benar. Nah, waktu gini. Jadi mungkin anak-anak muda yang nonton, mungkin banyak anak-anak muda ini masa-masa sekarang mungkin bingung dengan panggilan hidupnya. Banyak mereka bingung dengan pilihan, karena kalau nggak tahu panggilan nggak tahu pilihan. Yes. Nah, saya mau bilang kalau Tuhan manggil, Tuhan nggak manggil nggak secara ecek-ecek, nggak secara kaleng-kaleng gitu loh. Jadi nggak kaleng-kaleng. Nah waktu itu Tuhan sudah jawab mimpi saya. Jadi Tuhan jawab mimpi saya, tapi Tuhan ternyata nggak panggil saya di situ. Karena saya dulu waktu di masa SMA saya juga sempat ikut kayak production house. Jadi ya kayak gini syuting. Dan sampai ada satu kayak manajemen gitu, dia ngirim email dan untuk saya tanda tangan untuk kontrak. Jadi kalau saya kontrak saya bisa dikirim ke Jakarta, terus nanti bisa kalau ada yang sinetron butuh kayak FTV. Nah itu biasanya dari agensi nanti diseleksi seperti itu. Tetapi ketika sampai ke sana juga. Sampai ke sana juga. Jadi sudah kuliah beasiswa, terus dapat karir nih. Tapi ketika Tuhan panggil saya, Tuhan bilang kayak saya dengan kuat bahwa Tuhan kasih tanda bahwa mimpimu tak jawab, tapi aku nggak panggil kamu untuk di situ. Dan yang saya alami, saya buka dari Yesaya 6:9, saya katakan di situ dari Yeskiel ya.
Yesaya nggak salah ya. Yesaya Yesaya. ya. Dari Yesaya yang dia berkata, ini aku utuslah aku. Jadi saya waktu itu karena saya dulu pelayanan multimedia, saya banyak di belakang layar. Saya tapi sekedar pelayanan hanya sekedar pelayanan, hanya rutinitas. Terus saya bilang, Tuhan mau pakai saya jadi apa? Jadi pengkhotbah boleh, mau jadi multimedia juga boleh, mau jadi yang bersih-bersih gereja juga boleh. Pokoknya ini aku utuslah aku. Malam itu tiba-tiba saya ngalami lawatan, saya ngerasa tidur tapi badan saya kayak goyang-goyang dan saya berbahasa roh waktu itu. Itu bahasa roh yang kedua kali yang saya alami, karena sebelumnya saya pernah minta Tuhan untuk karunia bahasa roh, dan di situ saya mulai berbahasa lidah dan saya tahu kayaknya ini tanda dari Tuhan. Dan besoknya saya dikasihkan 2 pilihan, tiba-tiba ada satu wadah pelayanan yang mengundang saya untuk saya khotbah. Padahal saya sebelumnya belum berkhotbah. Belum pernah khotbah. Itu tahun 2015. Tahun 2015. Dan waktu itu saya bingung. Di satu sisi ini ada karir, di sini ada pelayanan. Wow, kalau mau saya kejar popularitas, saya mau kejar kekayaan, saya mau kejar duniawi, saya akan pilih karir. Tapi saya bilang, oh Tuhan, karena Tuhan sudah panggil saya, bagi saya ini yang saya mau ambil, ini pilihanku. Dan akhirnya saya ambil dan saya konsultasi ke ayah saya, dan the rest is history kayak gitu. Ya ini agak menarik dan agak susah karena semua pintu sebenarnya sudah dibukakan. Ya. Nah, ya, dia hanya perlu mau masuk yang Tinggal mana. memilih yang mana. Dan setelah bilang ke papa langsung dukung ya itu ya. Nah, papa langsung jawab, kamu doa dulu, doa lagi, minta tanda, kayak gitu. Terus karena bagi saya percaya Tuhan memilih setiap orang nggak sembarangan, dan Tuhan nggak cari yang sempurna, tapi Tuhan cari yang mau disempurnakan. Karena saya tahu saya punya banyak kekurangan, dan oleh sebab itu saya juga bilang bahwa karena kadang-kadang orang yang istilahnya mau pelayanan karena mungkin nganggur, ya, karena dia ngisi waktu luang. Padahal ini adalah highest calling, di mana memang Tuhan mau secara pribadi dia memilih kita. Kan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan akhirnya saya bilang, kamu doa dulu, kamu minta tanda lagi sama Tuhan, kamu minta konfirmasi, dan saya langsung doa puasa. Dan oke, Pak, saya siap. Dan ya ayah saya terus membimbing saya untuk ya sampai hari ini, artinya terus supaya itu khotbah pertama di mana ya? Ya waktu khotbah pertama saya dredeg terus ya ya terbata-bata. Kemudian ambil kuliah teologi habis itu baru. Ya setelah itu saya ambil kuliah teologi, saya sempat sekolah di Singapura juga, dan saya sekarang juga puji Tuhan udah menyelesaikan studi S1 saya, sarjana teologi ya, pendeta saya juga sudah puji Tuhan tahun ini selesai. Jadi tepuk tangan dulu. Cara bicaranya seperti Om Samuel Sianto. Namanya juga anaknya. Kalau sama seperti kamu berarti ini saudaramu. Tadi saya di atas dipanggil sama Om Samuel. Oh bukan sini ada. Bukan. Yoel, saya lanjut pertanyaan. Boleh. Ada nggak beban moral untuk Yoel? Contoh seperti gini. Kamu masih anak muda, kok sama orang tua ngajarin firman Tuhan. Kamu sama saya lahirnya duluan saya. Gitu loh. Saya juga gitu. Pak, ini bukanya komentar gini. Kowe ngajari aku, kowe lahir ke sapa? Mbokmu ngono. Gitu-gitu loh, Bro. Kadang kan kita sering banget menjumpai seperti itu kan. Ya yang udah diremehkan gitu loh. Gimana? Ya, yang pasti ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, apalagi di usia saya muda, saya memutuskan waktu itu usia 19 tahun, dan itu masa-masa yang pastinya orang akan ya bisa memandang dengan sebelah mata pastinya. Terus juga habis itu yang saya waktu itu ya saya pasti derdek dan saya merasa inferior. Tetapi ketika saya minta kekuatan dari Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus, dan ketika saya khotbah misalnya kan ya sering kali juga khotbah di umum di depan orang tua yang lebih tua, saya selalu memposisikan bukan saya nuai orang tua, saya merasa lebih dari orang tua karena secara umur sudah pasti saya kalah, saya juga kalah pengalaman, saya juga masih bau kencur gitu ya, jadi masih anak kemarin sore. Jadi saya memposisikan adalah seperti saya seorang anak yang saya sedang memberitakan ini loh pengalaman saya pribadi dengan Yesus. Ada pribadi namanya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara datang sama Yesus, Tuhan Yesus bisa nolong saya, pasti bisa nolong Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak memposisikan, oh ibu kalau yang menikah harus seperti ini. Saya belum pernah menikah. Kalau punya anak harus anaknya, saya belum punya anak. Maka yang saya bisa katakan, saya bisa saksikan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Karena saya percaya kehidupan perjalanan pribadi dengan Tuhan Yesus tidak pernah lihat usia. Anak kecil bisa ngalamin pribadi Tuhan Yesus. Orang dewasa, orang tua juga bisa ngalamin pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Iya. Kalau kamu khotbah paling jauh diundang itu di mana ya? Paling jauh
puji Tuhan kalau paling jauh di Kamboja pernah, Kamboja. Terus di Australia juga pernah, Banjel. Singapura. Terus terakhir ini di Filipina. Filipina. Tapi secara online karena kan nggak bisa terbang ke sana ya. Berarti ada translatornya gitu ya. Kalau di Filipina gimana? Pakai Inggris ya? Pakai Inggris. Kalau di Kamboja itu Kalau Kamboja jadi gini, kalau di Kamboja menariknya, jadi saya khotbah Inggris, terus ada translator ke bahasa kayak bahasa di Kamboja itu mirip-mirip kayak di Thailand. Jadi sawadikap, cap-cip-cap-cip-cup. kemarin kita di sini tuh. Iya. Kan saya bawa timnya kan nggak bisa bahasa Inggris tim saya. Jadi dia ngomong Indonesia, saya ubah ke Inggris diubah ke. Jadi 3 bahasa. Untung tim saya Inggris semua. Luar biasa itu. Berarti kalau ada lelucon juk itu berarti ketawanya setelah beberapa saat. Ya biasanya ketawanya kayak nunggu delay kayak alat gitar itu, jadi delay. Jadi berapa saat baru atau enggak biasanya ketawanya di translatornya, jadi inside joke jadinya. Jadi kalau nanya soal impian, tentunya impian dalam pelayananmu sekarang. Kalau Yoel punya impian itu up-nya kayak wah ini aku pasti seneng kalau aku udah nyampe posisi ini. Level apa sih yang pengen dikejar oleh Yoel? Ya, kalau saya punya impian pendek, punya impian panjang. Nah, saya punya buku catatan yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan saya catat termasuk saya punya tahun 2000, mungkin saya saksikan sedikit. Tahun 2019 saya tuh punya mimpi saya minimal berkhotbah di ibu kota yang ada di Jawa. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, terus habis itu Surabaya, Jayapura, Jawa. Oh iya. Nah, puji Tuhan tahun kemarin sudah Semarang. Puji Tuhan kemarin sudah beres semua. Semua. Jadi seluruh Jawa udah beres semua. Sudah. Terus nah kalau impian saya secara jangka panjang, saya rindu pondasi karena saya kan anak muda. Saya rindu pelayanan anak muda dan anak-anak seperti anak remaja, pemuda ini bisa menjadi sarana pondasi menghasilkan orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan dan juga mereka jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi lebih ke kayak pemuritan gitu sih. Betul. Culture, crash culture kayak gitu. Impian kita juga nanti kita ngopi bareng akan ada seri di Malang. Oh, Ya kan? Siap semua teman-temannya. Siap dangrum. Lotus Malang, oke. Malang. Bilang Semarang. Ya salah. Oke El. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini. Kalau mereka masih bingung dengan pilihan mereka, gimana sih cara menentukan pilihan mereka dan gimana sih cara menekuni pilihan mereka agar mereka bisa menjadi sesuatu yang mereka impikan gitu, gimana? Bisa dibagikan. Jadi yang saya mau bagikan buat anak-anak muda ya. Jadi bermimpilah setinggi mungkin. Setinggi mungkin ya. Kalau kurang tinggi berarti tidurmu kurang nengah ya, karena ngelendung ya. Jadi bermimpilah setinggi mungkin, tetapi kamu juga harus realistis. Maksudnya kamu juga harus istilahnya kamu juga harus real. Jadi bolehlah kamu mimpi misalnya aku kepengen jadi penyanyi di Hollywood misalnya. Ya itu kayak Anda pasti akan bilang loh katanya kok Yoel harus setinggi mungkin. Ya enggak gitu juga Keles ya. Gitu juga, maksudnya dari penyanyi Hollywood kamu ambil yang pendeknya, penyanyi. Nah penyanyi itu kita kan makanya nanti saya akan tutup dengan sebuah ayat yang akan berkolaborasi dengan yang saya sampaikan. Jadi punyalah mimpi, tetapi kamu juga harus dekat sama Tuhan. Nah contoh nih karena kan pasti teman-teman semua yang relationship ya, terutama karena saya punya tunangan saya juga. Ketika kita semakin intim, dia batuk pun saya sudah tahu apa yang dia inginkan. Jadi nggak perlu ngomong misal oh ini misalnya butuh kehangatan. Nah, sama kita dengan Tuhan. Ketika kamu intim sama Tuhan, kamu tuh udah tahu ketika Tuhan maunya mungkin kamu jadi penyanyi, tapi maksud saya bukan hanya konteks dalam pelayanan, tapi juga mungkin kamu jadi berkat di idol, misalnya di Star, di Rising ya, misalnya kayak gitu juga bisa. Jadi dan kejarlah passionmu. Jadi kamu harus berdoa dekat sama Tuhan dan kamu juga harus berlatih. Practice makes perfect. Bisa karena biasa. Nah, itu. Jadi harus dekat sama Tuhan dan yang kedua kamu harus berlatih dan kejarlah mimpimu. Gitu. Walaupun itu nanti bukan panggilanmu nggak masalah. Gitu. Karena ketika kamu sayang sama Tuhan, nanti kamu akan ngerasain sayangnya itu, susayang kayak gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini malah belum ada pilihan mau apa. Itu passionnya apa? Passionmu apa? Cuma makan, tidur,
Sama nge-gym, angkat besi, sendok garpu. Makan lagi. Iya, bro. Makan terus. Jadi itu ya, Ya. berlatih dekat sama Berlatih Tuhan, dekat sama Tuhan. supaya apa yang kita impikan ini bisa istilahnya kita tahulah jalannya kita harus ke Ya. sana, gitu. Kalau ini deh ayat untuk mendasari perbincangan kita pada sore hari ini. Ya. Ini sebagai penutup nanti buat teman-teman gimana? Iya. Ya, mungkin sebelum saya tutup saya tambahkan jadi selain itu juga visi dan misi. Oh iya. Ya, karena visi untuk jangka panjang, misi untuk jangka pendeknya. pendek, ya. Dan terutama penting untuk passion, ya. Passion, ya. Mungkin kalau misalnya jangan keburu beli PlayStation 5, ya. Oh, itu PlayStation. Beda. Oh, dia mau plesetan. Kayak kamu, bro. Kayak kamu. Mungkin lagi belum sinyalnya. Jadi juga passion karena dikerjakan dengan hati. Nah, saya akan buka ayatnya, ya ini ayat kesukaan kita semua ya, ayat terakhir karena juga di terakhir ya. Amsal 16 ayat yang 9. Saya suka Amsal karena Amsal ini bagus buat anak muda. Ini buat nuntun hidup kita. Amsal 19 ayat yang ke-9 saya bacakan, dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. ya. Kita boleh memikirkan jalannya, tetapi biarlah Tuhan yang jadi menentukan. pemimpinnya. Nah, saya percaya kalau Tuhan yang memimpin kita pasti dibawa ke dalam segala jalan kebenaran. Dan yang pasti kita akan happy ending. Kalau belum happy, berarti belum endingnya. Wes. Nah, gitu. Ya banget ya, kalau belum happy belum ending. Iya. Terus gimana? Sudah cukup? Ya terus ya itu. jadi bentar ya, sorry ada komanya dikit ya. Jadi ketika teman-teman hidup di dalam Tuhan pasti nanti akan diarahkan pada pilihan-pilihan yang terbaik. Karena gini loh, saya ibaratkan perjalanan kita tuh kayak gini loh. Teman-teman bebas memilih jalan teman-teman, bebas memilih pilihan teman-teman. Tapi sebenarnya Tuhan tuh udah nyiapin jalan yang terbaik buat teman-teman. Jalan yang terbaik itu nggak selalu menyenangkan, tetapi jalan yang terbaik itu akan selalu membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan dan membawa kita kepada kemenangan sampai kita menang pada garis akhir. Gitu. Tepuk tangan. Oke. Sangat memberkati obrolan kita pada sore hari ini. Luar biasa banget. Apalagi tentang passion 5. Passion 5. Passion 5. Aku malah suka itu passion yang anak-anak kecil sering datangi. Ini ngejok nih. Passion do. Posyandu. Pasien. Oke. Kita mau tutup acara kita pada sore hari ini. Mungkin juga bisa pimpin kita dalam doa ya untuk menutup Ya, acara. mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pembicaraan pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, juga buat Jojo dan Simsin Tuhan, biarlah terus Tuhan pakai sebagai kepanjangan tangan untuk memberkati anak-anak muda, juga buat tim yang ada di balik layar, juga Tuhan urapi terus, berkati Tuhan. Kami juga hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka sedang galau, gundah, gulana dalam perjalanan hidup mereka Tuhan di masa muda ini, tapi hamba-Mu percaya Tuhan ketika mereka hidup intim dengan Tuhan dan Roh Kudus dibiarkan untuk menuntun hidup mereka, maka mereka akan memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi setiap pendengar yang menyaksikan Tuhan dalam keseharian mereka, kesehatan Tuhan semasa Covid ini, juga pekerjaan orang tua mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab, mendengar setiap doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Jangan lupa ini acaranya ngopi bareng. Tapi kita belum ngopi. Belum Kopi dulu. Ya. Kopinya enak banget, beli di mana nih Sim? Di warung Ibu Ime. Woi. Kopi Meksiko ada. Kopi Japan ada. Apalagi bos? Kopi pasta ada nggak? Kopi pasta juga ada. Gak bosen-bosennya lucuan ini. Oke, thank you teman-teman udah lihat dan menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa besok ada ibadah raya jam 6, jam 9 sama jam 5 sore. Teman-teman bisa datang, anak muda harus datang. Harus datang. Di setiap jam ibadahnya jangan telat dan siapkan hatimu. Kalau teman-teman masih takut bisa menyaksikan tayangan ini di Live streaming channel YouTube Betani Solo. Oke, dan jangan lupa juga saksikan ngopi bareng setiap hari Sabtu Jam 5 sore. setiap Sabtu Jam 5 sore. Ada acara yang paling menarik. acara itu ngopi bareng. Ya, kamu ngece saya itu. Oke, jangan lupa saksikan ngopi bareng setiap Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Betani Solo. Stay safe Stay healthy. dan ke ke gereja gereja aja.
saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejak